Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ibu-ibu hajah, para ustazah, segenap hadirin jamaah Majlis Talim Nurul Anam yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dapat ridha Allah yang sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Durus Fiqhiyah tentang topik puasa. Pertemuan yang lalu kita sudah berbicara hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 4 yang membatalkan puasa. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Kemudian yang kedua, jima. Yang ketiga, keluar mani. Kemudian yang keempat, masuknya satu benda ke dalam lubang atau dalam jauf istilahnya yang ada dalam tubuh kita, lubang yang terbuka. Ini hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa. Yang berikut ini adalah sunnah-sunnah puasa, sunanus saumi. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus saumi hiya ta'jilul fitri wal fitru ala tamrin fa illam yajid tamran fa bil ma'i wa ta'khirus sahuri wal iktsaru min tilawatil Qur'an ilal akhir. Sunanus saumi, sunnah-sunnahnya puasa. Sunan itu jamaknya sunnah atau sunnat. Sunnat yang dimaksud di sini sunnat bandingan dari wajib, bandingan dari makruh. Sunnah-sunnah puasa adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Satu. Yang kedua, wal fitru ala tamrin, dan berbuka dengan korma. Fa illam yajid tamron, apabila seorang tidak punya korma, fabil ma'i, maka dengan air. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Apabila tidak punya kurma, maka dengan air. Wa ta'khirus sahuri, yang ketiga, mengakhirkan sahur. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Wal iktsaru min tilawatil Qur'an, 4. Wal iktsar, dan memperbanyak min tilawatil Qur'an, bacaan Al-Qur'an, ngederes atau tilawah Qur'an. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Watarkul kalamil fahishi, yang kelima, watarkul kalamil fahishi,
meninggalkan ucapan atau omongan al-fahishi yang buruk. Yang kelima, meninggalkan omongan yang buruk. Wa tarkul kalamil fahishi, meninggalkan omongan yang buruk. Kal kadhibi boleh atau kal kidbi boleh, dua bacaan. Wa kal kadhibi seperti goroh, tahu goroh bu? Goroh baik bocah. Goroh sih baik. Goroh itu bohong. Wal ghibati, dan ghibah, menggunjing. Wal iktsaru, titik wal iktsaru minas shadaqati, yang keenam wal iktsaru minas shadaqati, dan memperbanyak sedekah. Wal iktsaru minas shadaqati, dan memperbanyak sedekah. Wa tarku isti'malit tibi, yang ketujuh, meninggalkan memakai wangi-wangian. Meninggalkan memakai wangi-wangian. Yang kedelapan wa tarkul iktihali, dan meninggalkan celaan itu pakai sifat. Meninggalkan memakai sifat. Memakai sifat. Teks barusan menerangkan kita tentang sunnah-sunnahnya puasa. Sunnatun jamaknya sunan. Sunan itu artinya sunnah-sunnah. Bu pernah dengar Wali Songo? Bu pernah dengar Wali Songo? Panggilannya biasanya yang di Ampel namanya apa? Sunan Ampel. Yang di Cirebon namanya Sunan Gunung Jati. Yang di Kudus namanya Sunan Kudus. Sunan itu jamak dari sunnah. Kenapa para wali disebut dengan sunan? Kira-kira karena para wali sering melakukan sunnah, maka sebutannya sunan, kira-kira begitu. Sunan itu artinya sunnah. Sunan itu artinya orang-orang yang sunan dalam hal para wali ini, Wali Songo ini adalah orang yang sering melakukan kesunatan. Sunat ya, qobliyah ba'diyah sunat dia lakukan, puasa sunat dia lakukan, bangun malam sunat dia lakukan. Jadi banyak sunnah yang dia lakukan, kesunatan, bukan cuma yang wajib. Pasti yang wajib mah nggak boleh ditinggal, yang sunat dilakukan juga oleh para sunan, maka disebut sebagai sunan, kira-kira begitu. Karena sunnah ini dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik sunnah puasa maupun sunnah yang lain. Ini sangat dianjurkan. Tapi modalnya tetap harus ada. Modalnya yang wajib harus tetap dipegang. Nggak boleh kita giat atau rajin melakukan yang sunnah, tapi yang wajibnya enggak. Rajin banget puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu buka, namanya puasa Daud. Tapi waktu Ramadan dia makan sop buah, tetap salah, karena dia nggak pegang wajibnya. Mendingan dia puasa Ramadan tapi nggak pernah puasa sunnah, daripada puasa sunnah tapi Ramadannya dia nggak pegang. Karena yang wajib itu pokok. Rajin banget dia sholat tahajud. Pokoknya kalau orang-orang tidur sepi pasti dia yang bangun. Capek kayak gimana dia pasti bangun. Cuma sholat subuh nggak pernah. Nah yang gitu salah. Wajib harus tetap dipegangi. Jadi melakukan sunnah ini tetap memegangi wajib. Para wali disebut sunan itu kira-kira karena para wali ini sering melakukan sunnah, maka sebutannya sunan. Di sini ada kata-kata sunan. Sunnah puasa yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Istilah dalam bahasa Arab menyegerakan itu takjil. Ajjala yu'ajjilu takjilan, artinya menyegerakan. Jadi takjil itu kata kerja, masdar dia dari kata kerja. Takjil itu
buru-buru. Tajil itu segera artinya. Tajil itu artinya segera. Ada makanan yang sebagai pembatal puasa segera diminum, namanya takjil. Tapi takjil arti aslinya itu segera, menyegerakan. Takjilul fitri maksudnya menyegerakan berbuka. Jadi takjil bukan lontong. Bahasa Arabnya lontong apa Ustaz? Takjil. Bahasa Arabnya lontong apa? Sambal kacang, bukan. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka, baik dengan lontong, baik dengan kecandil, baik dengan yang lain, namanya takjil, segera berbuka. Sunnah berbuka, sunnah ketika kita berpuasa kita segera berbuka. Udah kedengeran azan maka langsung buka, batalin. Jadi jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang berpuasa terus dalam keadaan baik dan terus bertambah kebaikannya selama dia segera dalam berpuasa. Jadi kebalikannya, kalau dia tidak segera dalam berbuka maka dia tidak dapat kebaikan yang banyak. Kalau udah kedengeran azan maghrib maka harus segera, sunnahnya disegerakan, jangan ditahan-tahan. Saya mau masih kuat Ustaz, sampai jam 8:30 juga kayaknya kuat saya mah. Tetap tidak boleh, harus disegerakan berbuka. Batal, yang harus disegerakan dibatalkan kalau sudah sampai maghrib. Sudah sampai maghrib maka harus disegerakan ambil makanan atau ambil minuman untuk segera membatalkan itu. Di jalanan juga udah banyak sekarang. Di jalanan kalau maghrib itu udah banyak yang nyebarin itu makanan, namanya makanan untuk menyegerakan berbuka, disebut makanan takjil. Kalau puasa Ramadan, kalau puasa sunnah mah nggak ada. Ini yang pertama, segera berbuka puasa, jangan ditahan-tahan. jangan kita menunda-nunda sampai habis selesai taraweh baru batalan puasa, nggak boleh. Yang penting batal dulu. Yang penting sudah tidak lanjut puasa baru boleh kita aktivitas, boleh kita sholat maghrib terus sampai sholat taraweh. Nanti habis sholat taraweh mau makan boleh, makannya entar boleh, yang penting batalnya ini harus segera. Namanya segera membatalkan atau takjilul fitri, segera membatalkan puasa. Ini segera ini hukumnya sunnah. Nah bahkan kalau tidak buka, memang dia sengaja tidak buka, maghrib udah azan dia sengaja nggak buka malah sholat maghrib, terus dia habis sholat maghrib masih dia tahan-tahan, dia nggak buka sampai subuh lagi dia nggak buka, niatnya nyambung terus, niatnya wisol, malah haram hukumnya. Haram puasa wisol. Wisol itu nyambung puasa, maghrib nggak dia batalin sampai subuh lagi, ini malah hukumnya haram, nggak boleh. Jadi harus segera berbuka puasa. Lebih-lebih kalau ada makanan yang kita pengen, udah ketahuan digelar itu takjil, ada sambal kacang, ada risol, bihun, semuanya itu hobinya dia, itu makanan kesukaan dia. Tapi dia nggak mau, saya mah sholat nomor 1, kata dia nih, sholat nomor 1. Padahal mulutnya celam-celam dia, neludah aja dia, tapi dia pura-pura pokoknya saya mah sholat nomor 1, ntar aja bukanya. Malah hukumnya makruh. Sholat dalam keadaan kita menginginkan makanan sementara makanan itu sudah disediakan, maka hukumnya makruh, karena dia lagi ngempet. Tahu ngempet bu? Lagi nahan. Sholat dalam keadaan menahan sesuatu yang dia inginkan atau menahan sesuatu yang bikin dia tidak khusyuk, maka hukumnya makruh. Sholat nahan makan, padahal dia tahu makanannya udah ada dan itu hobi dia, makruh nahan makan. Begitu juga nahan buang air kecil atau nahan kebelet, ini juga makruh. Jadi gimana? Tuntaskan dulu. Kalau kita pengen makan sementara makanan memang sudah disediakan, makan dulu supaya hilang kemakruhannya. Mendingan ibu makan keingetan sholat daripada sholat keingetan sambal kacang, keingetan bihun. Mendingan begitu. Jadi kosongkan hati sampai yang kita pengen ini benar-benar terwujud. Jadi khusyuk hatinya ketika masuk sholat, udah gak kepikiran lagi.
Ini yang pertama, menyegerakan berbuka atau takjil. Yang kedua, sunnah puasa. Sunnah kita berpuasa ini bukanya dengan korma, berbuka atau membatalkannya dengan korma kalau ada. Kalau nggak ada, maka boleh dengan air. Kalau nggak ada juga boleh dengan yang manis-manis. Yang manis-manis itu kolak. Orang tua kita dulu mungkin korma masih jarang, bikin sendiri. Manisan ala Ceger, manisan ala Kebayoran. Ada kue mayang namanya ya, Jidah. Kue putu mayang tuh yang pakai gula. Ada lupis manis gula juga. Kemudian tehnya teh manis juga. Itu berbuka dengan yang manis. Kalau ada korma ya korma, tapi kalau nggak ada boleh dengan air atau boleh dengan sesuatu yang manis, makanan-makanan atau minuman-minuman yang manis. Mungkin secara medis, secara kesehatan, makanan yang manis ini bisa mengembalikan tenaga yang dari tadi subuh sampai asar kita kelihatannya lemas aja, nggak ada tenaga. Gula itu bisa menambah tenaga kita ini. Bisa menambah tenaga, bisa juga menambah tensi. Kalau kebanyakan, maksudnya kebanyakan gulanya lagi tinggi nih, lagi tinggi. Kenapa gulanya lagi tinggi? Ya orang buka yang manis mulu. Disunahkan berbuka dengan korma atau dengan air atau dengan gantinya yaitu sesuatu yang manis, sunnah. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya pokoknya dibatalkan saja, dibatalkan dengan sesuatu yang bisa menyegerakan batalnya puasa itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengakhirkan sahur. Kalau buka disuruh buru-buru, kalau sahur disuruh entar-entaran. Jangan buru-buru sahur, jangan jam 1:30 baru sahur, udah sahur, jangan jam 2:30 udah sahur misalnya. Sunnahnya diakhirkan. Kalau buka buru-buru, tapi kalau sahur entar-entaran aja. Entar-entaran aja, kira-kira sudah 30 menit lagi mau subuh baru sahur. Subuhnya sekarang jam 5 kurang 10. Nah sahurnya 4:30 juga nggak apa-apa. Atau sahurnya jam 4:20 juga nggak apa-apa. Setengah jam atau 20 menit setelah sebelum subuh diakhirkan, jadi segera ditaruh di akhir waktu subuh. Ini sunnahnya seperti itu. Cuma kalau tidak diakhirkan juga nggak apa-apa karena nggak wajib, sunnah. Kayaknya kalau subuh saya Ustadz, kalau subuh kurang 20 menit nggak cukup, saya makannya banyak, terus makan belum ngopi, habis ngopi belum merokok, habis rokok belum kamar mandi, bisa lama. Ya udah, berarti awal subuh sahurnya tidak akhiran tapi awalan, di awal, karena hukumnya memang nggak wajib, hukumnya sunnah. Dari sini bisa kita lihat bagaimana Islam sangat mempermudah umatnya. Islam sangat gampangin kita. Kalau lapar disuruh buru-buru buka, nggak boleh tahan-tahan, makruh. Nah tapi kalau disuruh berhentinya entar-entaran aja. Disuruh mulai puasa, disuruh berhenti makan, berhenti minum, ini nggak buru-buru, entar nunggu ya akhir subuh, entar nunggu akhir waktu sahur. Jangan buru-buru. Kalau masih jam 2:30, masih jam 3 mah terusin aja. Ya jangan belagu-belagu nggak makan, belagu-belagu ya nggak mau ngopi. Maka kalau giliran kita disuruh nahan makan, nahan minum, itu ditunda-tunda, entar aja. Tapi kalau kita udah lapar banget dalam keadaan puasa, disuruh buru-buru maghrib, buru-buru, jangan tunda-tunda. Ini menunjukkan bahwa Islam mempermudah, Islam gampangin kita dan tidak mempersulit. Karena Islam ini agama yang menjamin fitrah kita. Fitrah itu naluri atau sifat dasar yang ada pada kita. Sifat dasar kita kalau nahan makan, nahan minum, itu sifat dasarnya demen apa gabu?
Bu, sifat dasar kita makhluk hidup, nahan makan, nahan minum, itu termasuk yang kita suka atau yang kita nggak suka? Nggak suka, yang namanya makhluk hidup. Kecuali kalau malaikat, ya malaikat mah emang nggak makan nggak minum. Nah kalau kita butuh makan butuh minum, namanya fitrah. Sifat dasar kita seperti itu. Islam sangat menjamin fitrah ini, sifat dasar, karena sifat dasar kita memang makhluk, kita makhluk butuh makan butuh minum. Maka ketika kita butuh makan disuruh segera, waktu maghrib tiba segera. Tapi ketika itu menahan fitrah kita, sementara nggak boleh makan, sementara nggak boleh minum, itu justru diringankan entar-entaran aja, nanti aja di akhir waktu sahur saja kalau nahan makan. Tapi kalau buka ini segerakan, karena ini sudah sesuai dengan fitrah, sudah sesuai dengan sifat dasar kita. Bukan hanya makan minum, tapi banyak fitrah atau sifat dasar manusiawi yang oleh Islam ini dijaga, tidak dibunuh, tapi oleh Islam dijaga, hanya dibatasi aja. Termasuk sifat dasar fitrah, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah, sifat dasar kita. Dan oleh Islam boleh hanya dijaga dan diatur dengan syariat, namanya nikah. Jadi tidak membunuh fitrah. Dalam Islam nggak ada ajaran seperti ajaran agama-agama tertentu yang nggak kawin sampai seumur hidup. Jadi hidup, dia hidupnya sendiri, hidup sampai mati, nggak ada pasangan, dengan alasan karena saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada ajaran itu. Justru kalau mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, ikut Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nikah. Nabi Muhammad juga kadang makan, kadang minum. Nabi Muhammad juga kadang tidur. Jalan-jalan ke pasar pun Nabi Muhammad. Itu kan justru menunjukkan bahwa Islam ini menunjukkan pada kita, Islam ini sangat menghargai fitrah atau sifat dasar kita sebagai manusia. Rasulullah itu sangat manusiawi, ada sifat-sifat yang benar-benar oleh Rasulullah karena manusiawi. Ini ya Rasulullah melakukan juga, suka pada wanita atau suka kepada istrinya, maka ada syariat itu, ada syariat nikah. Kemudian juga pada wangi-wangian dan banyak hal di mana Islam menjaga fitrah kita atau menjaga sifat dasar kita. Kemudian sunnah yang berikutnya, memperbanyak tilawatil Quran atau baca Al-Quran, diperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang tadinya satu hari satu juz, maka saat puasa itu satu hari jadi 10 juz, misalnya 3 hari hatam. Hari pertama 1 sampai 10 juz, hari kedua sampai 20, 11 sampai 20 juz, sampai juz 20 hari ketiga, juz 21 sampai juz 30. Terus gitu diperbanyak bacaan Al-Quran. Ibu bisa coba itu, pasti kagak masak. Pasti kagak masak kalau sehari 10 juz dibaca Quran aja boleh. Nah ini memperbanyak bacaan Quran memang sangat dianjurkan, karena bulan Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Quran, disebut sebagai bulannya Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, namanya surat Al-Alaq 1 sampai 5 ayatnya. Ini turun pertama kali di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Karena bulannya ketepatan bulan Al-Quran, maka kita dianjurkan juga banyak baca Al-Quran. Sunnah yang kesekian dari puasa disunnahkan kita banyak-banyak baca Al-Quran. Yang berikutnya, sunatan puasa meninggalkan omongan yang buruk seperti bohong dan ghibah. Omongan yang buruk, bohong, apalagi sampai sumpah demi Allah ini mah bang, saya modalnya aja nggak dapat, kata yang jualan. Demi Allah ini mah udah paling murah,
Ini di pasar sini abang boleh keliling lagi dah, nggak ada yang kayak saya. Ini modalnya aja segini, padahal nggak, bohong, nggak boleh. Ini sunnahnya menjauhi omongan bohong atau omongan buruk seperti bohong. Menjauhi gibah. Gibah itu menggunjing, membicarakan keburukan teman sendiri, membicarakan keburukan orang lain. Keburukan orang lain diomongin sama dia waktu dia puasa, maka dia puasanya tidak batal tapi hilang pahalanya. Orang yang puasa tapi tidak menjaga omongan buruk, dia nggak jaga mulutnya dari bohong, nggak jaga mulutnya dari gibah, memang puasanya tidak batal. Dalam arti dia nggak perlu qadha, cuma tidak ada pahalanya. Pahalanya hapus semuanya. Pahalanya hilang semuanya karena bohong dan karena gibah ini. Rasulullah SAW suatu hari pernah dilaporkan, ya Rasulullah, ini ada orang dua perempuan, ini dua-duanya minta bertemu engkau. Katanya nggak kuat, lapar banget puasa hari ini, panas banget, pengen buka. Ya suruh sini. Kemudian Rasulullah menemui dua orang perempuan itu datang. Kemudian, kenapa ya Rasulullah, saya pengen buka hari ini, saya pengen buka, nggak kuat puasa hari ini. Kemudian Rasulullah minta pada seorang, coba ambilin baskom. Diambilin baskom, ibu-ibu, muntahin apa yang kamu makan, muntah dulu. Isinya darah sama daging, ada daging yang masih daging yang masih merah, ada daging yang udah dalu warnanya, keluar semuanya. Kemudian disingkirkan wadah yang satu, ambil baskom lagi. Perempuan yang kedua juga suruh muntahin, muntah juga tuh, keluar lagi, sama seperti yang pertama. Orang-orang yang lihat bingung, kenapa ya Rasulullah, ini orang berbuka, ini orang menahan diri dari sesuatu yang Allah halalkan, tapi dia tidak menahan diri dari sesuatu yang Allah haramkan. Dia menahan diri dari makan dan minum, tetapi tidak menahan diri dari omongan buruk, dari gibah. Pagi-pagi orang-orang mangedres, dia udah nanggak ngomongin Bang Anu yang sampai sekarang belum pulang-pulang. Yang ngomong buat saya ya, ngomongin si Anu yang sampai sekarang belum punya anak, katanya itu dapat kutukan. katanya dia itu dapat sial, diomongin pagi-pagi, dia udah ngomongin. Makanya itu yang keluar dari dia adalah sesuatu yang dia omongkan tadi. Karena gibah itu sama seperti orang makan daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan gibah, jangan tajasus, jangan bicarakan keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri dalam keadaan mati? Saudara kalian dalam keadaan sakit, dagingnya diseset dikit-dikit, udah sakit, tapi dagingnya diseset, dimakan, dikunyah. Padahal dia lagi sakit, tapi tetap ya kupingnya dipotong, dikunyah. Lagi sakit saudara sendiri, kemudian dipotong betisnya, dagingnya dikunyah. Mau kayak gitu? Tentu kita nggak mau. Maka gibah itu seperti makan daging saudara sendiri. Disuruh muntahin sama Rasulullah, keluar itu semuanya. Kata Rasulullah, inilah yang dia makan sejak pagi. Dia menahan diri dari makan, minum, tapi tidak menahan diri dari gibah. Makan sama minum itu di luar bulan Ramadan boleh apa nggak, Bu? Makan nasi uduk, minum teh pahit panas, boleh nggak di luar Ramadan? Boleh. Kalau gibah di luar Ramadan boleh nggak? Nggak boleh. Gibah selamanya nggak boleh. Ini orang gibah, dia menahan diri dari sesuatu
yang Allah bolehkan, yaitu makan minum. Asal bukan Ramadan aja boleh, itu asal makan minum. Dia menahan diri dari sesuatu yang mubah, tapi tidak menahan diri dari sesuatu yang haram, yaitu ghibah. Haram ghibah itu selamanya, itu haram, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang namanya ghibah itu haram. Lah Ustadz, saya emang gak ghibah, itu pak emang kenyataan dia begitu. Kenyataan emang dia emang gak pulang-pulang. Kenyataan memang dia kena sial, sampai sekarang nggak punya anak misalnya begitu. Itu mah kenyataan. Justru yang namanya ghibah itu kenyataan, Bu. Kenyataan. Ibu ngomongin Bang Anu tadi. Itu kenyataan, emang nggak pulang-pulang dia. Itu yang kenyataan, itu namanya ghibah. Kalau yang bukan kenyataan namanya buhtan. Buhtan itu hoax atau fitnah. Yang bukan kenyataan itu namanya fitnah. Kalau yang kenyataan namanya ghibah. Difitnah, orang tahu itu Bang Anu mah tiap hari pulang dan pasti dia kasih nafkah ke istrinya, tapi dia omongin dia mah nggak pernah pulang, dia itu namanya fitnah. Kalau bukan kenyataan namanya fitnah. Kalau ghibah emang yang kenyataan. Ghibah adalah sesuatu yang memang ada pada diri orang itu. Ini menjauhi omongan buruk seperti bohong dan ghibah dalam puasa. Ini hukumnya memang sunnah, dalam arti dia tidak perlu, kalau dia melakukan bohong atau ghibah, dia memang tidak perlu qadha puasanya, tapi puasanya tidak punya pahala, nggak ada pahalanya. Bahkan ada sebagian ulama, diantaranya Imam Auza'i. Imam Auza'i mengatakan menjaga mulut dari bohong, dari ghibah, dari ucapan buruk, ini hukumnya wajib. Jadi kalau bohong batal. Ini menurut sebagian pendapat, walaupun hanya sedikit. Namanya antara lain Imam Auza'i yang mengatakan bahwa wajib menjaga mulut saat puasa. Kemudian kesunatan berikutnya memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah ini boleh kita sedekah kalau kita lagi jalan keluar atau ke pasar, sedekah. Boleh kita juga sedekah misalnya sengaja dengan memanggil anak yatim, dikasih pulang, dikasih bingkisan buat bukaan, atau dengan memberikan bukaan sedekah berupa takjil, sedekah berupa iftar. Dan ini banyak di masyarakat kita. Biasanya kalau bulan Ramadan musola takjilnya itu penuh, apalagi masjid pasti nggak pernah sepi. Tiap hari pasti ada yang kirim. Itu berkahnya bulan Ramadan. Nggak ada masjid yang sepi, nggak ada musola yang sepi. Asal mau maghrib ini pasti udah ada makanan. Karena memang anjuran sedekah di bulan Ramadan ini sangat kuat, benar-benar dipesankan oleh Rasulullah dan dicontohkan. Rasulullah SAW ini ketika Ramadan lebih dermawan dibanding angin yang berhembus, dibanding angin yang semilir. Angin kan benar-benar dermawan, Bu. Nggak pernah bayar ibu ini pakai angin. Ibu asal punya mesinnya, asal punya kipas, itu angin gratis aja dipakai. Dan boleh-boleh aja, nggak perhitungan. Begitu juga Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan ini lebih dermawan dibanding angin yang berhembus. Maksudnya apa saja dikasih oleh Rasulullah. Ini waktu bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Yang terakhir, sunnah puasa tidak pakai wangi-wangian dan tidak pakai sifat. Ini juga sunnah. Wangi-wangian banyak, ada yang namanya minyak wangi atau parfum, termasuk juga tidak siwakan, karena siwakan itu juga menghilangkan bau mulut. Ini juga sunnah, dia tidak siwakan. Sunnahkan tidak siwakan setelah zuhur. Tapi kalau sebelum zuhur jam 8 pagi masih boleh gosok gigi. Saya jangan ditelan, Bu, busanya telan membatal. Yang nggak boleh, yang nggak boleh atau yang makruh hukumnya itu setelah zuhur udah nggak boleh. Begitu juga pakai sifat juga nggak boleh, atau yang semisal dengan sifat. Yang semisal dengan sifat itu yang ada, ibu-ibu udah tahu tuh, yang dandan apa namanya, eyeliner, terus yang di mata lagi eyeshadow atau bulu mata palsu,
yang macam-macam ya, pokoknya itu disunahkan. Ini maksudnya sifat di sini semua semua alat kecantikan atau semua semacam itu yang masuk, yang rentan masuk ke dalam mata. Nah, disunahkan tidak pakai saat puasa. Inilah sunnah-sunnah puasa, memang tidak wajib, tapi sebisa mungkin kita lakukan karena ini yang membuat puasa kita sempurna, yang membuat puasa kita ini nanti ada asar atau ada bekasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.